Latar belakang dari ide usaha kami ini, rumah kos atau sering yang disebut dengan kos-kosan sudah menjadi suatu kebutuhan pada masa sekarang ini. Pada umumnya itu bagi mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan yang mereka merantau yang jauh dari daerah asalnya. Mungkin bagi mahasiswa yang perekonomian tinggi, mereka akan lebih memilih apartemen ataupun mengontrak sebuah rumah untuk dijadikan tempat tinggal. Namun, kos-kosan juga menjadi salah satu pilihan terbaik bagi mahasiswa untuk dijadikan tempat tinggal yang nyaman bagi mereka. Visi kami yaitu kami akan membuat suatu website pencari atau penyedia kos-kosan. Kemudian kami akan membuat website yang gampang diakses di mana saja tanpa ribet. Yang ketiga, kami akan membantu pengguna dalam mencari tempat tinggal terbaiknya. Dan di dalam website kami juga memberikan fasilitas tambahan yang bisa menunjang aktivitas mereka. Misi kami akan menawarkan kepada penyedia kos-kosan untuk bergabung ke Kosin Aja. Kemudian kami akan bekerja sama dengan pihak catering, laundry, maupun jasa-jasa lainnya untuk menjadi fasilitas yang akan ada di website kami sebagai penunjang dari aktivitas pengguna dari website kami. Kemudian selain daripada itu, kami juga membantu para penyedia kos-kosan untuk menawarkan kosannya. Masalah yang sering dialami seorang pencari kos-kosan. Seorang pendatang di suatu daerah tentunya sangat sukar mencari sesuatu karena medan yang masih asing bagi dirinya. Kemudian, kesibukan seorang pekerja, seorang mahasiswa membuat mereka tidak memiliki waktu banyak untuk mencari tempat tinggal yang mereka inginkan. Pada saat mereka mencoba mencari, sendiri banyak dijumpai tempat tinggal yang sangat jauh dari ekspektasi mereka. Lingkungan yang kotor, lingkungan yang tidak nyaman, dan harga yang tidak sesuai kantong. Inilah masalah-masalah yang sering dialami para pencari kos-kosan dalam mencari tempat tinggal idamannya. Dari Google Form kemarin, dapat dilihat bahwa banyak orang yang membutuhkan kemudahan dalam mencari tempat tinggal. Contohnya itu, ada salah satu mahasiswa asal Tanjung Pinang yang kami wawancarai pada tanggal sekian menceritakan bahwa ia cukup kesulitan mencari kos-kosan yang ada di Batam, yang mana ia masih baru pindah ke Batam untuk menjalani pendidikan di tingkat universitas. Dari masalah itu, kita akan memberikan solusi kami dengan adanya Kosin Aja menjadi solusi bagi masalah tersebut. Karena kami menawarkan kos-kosan terbaik, siapapun sedang mencari tempat tinggal yang bisa dipilih sesuai dengan apa yang diinginkan, untuk mendapatkan tempat tinggal yang nyaman, aman, dengan harga yang murah. Selain kos-kosan yang bisa dilihat melalui website, kami juga memiliki layanan bagi pencari kos-kosan untuk melihat langsung ke lokasi kos-kosan tersebut. Karena kami memiliki layanan-layanan yang akan membantu pengguna-pengguna yang akan memberikan kemudahan bagi aktivitas mereka. Setelah masalah dan solusi yang telah Alif jelaskan, maka kami memutuskan untuk meluncurkan sebuah website di mana website ini terkhusus untuk para pencari tempat tinggal atau para pencari kos-kosan yang mungkin kesulitan untuk mencari kos-kosan. Nah, di website ini Anda dapat menentukan range harga, dapat menentukan di mana lokasinya, dapat menentukan fasilitas apa saja yang Anda inginkan. Dan kami juga memiliki fasilitas tambahan yang berbayar, yaitu fasilitas antar jemput. Apabila Anda dari luar kota dan Anda tidak mengetahui kota tersebut yang ingin Anda tempati, kami mempunyai fasilitas yaitu antar jemput. Jadi kami akan menjemput dan akan menemani untuk mencari kos-kosan atau menemani untuk menuju ke tempat kos-kosan yang telah Anda incar. Lalu yang kedua ialah laundry, di mana kami menambahkan fasilitas tersebut untuk membantu pekerjaan Anda. Apabila Anda merupakan workaholic yang tidak bisa atau tidak mampu untuk menyempatkan waktu untuk mencuci, kami mempunyai fasilitas tambahan seperti itu. Lalu yang ketiga, apabila Anda merasa untuk mencari makan setiap harinya itu kesulitan, jadi kami
mempunyai fasilitas tambahan, yaitu menerima jasa catering. Jadi Anda dapat tinggal dengan nyaman dan aman. Lalu selanjutnya Anda dapat melakukan pembayaran dengan pembayaran transaksi elektronik, seperti Anda bisa mentransfer, atau Anda bisa menggunakan dana, bisa menggunakan GoPay, OVO, dan lain-lainnya yang dapat lebih memudahkan Anda untuk melakukan transaksi kepada kami. Di sini saya akan menjelaskan mengenai timing yang memuat alasan kami mengapa kami memilih Kosin Aja sebagai project LED kami. Ada beberapa faktor yang melatar belakanginya, di antaranya faktor pertama yaitu ide ini berasal dari pengalaman saya pribadi sebagai mahasiswa yang saat pertama kali saya tiba di Batam, saya merasa kesulitan untuk menemukan tempat kos yang ideal buat saya. Dikarenakan saya ini waktu itu belum mengenal wilayah daerah Batam. Dan kemudian saya mengkomunikasikan ide saya ini ke teman-teman saya dan ternyata mereka menyetujuinya. Dan faktor yang kedua yaitu kami melihat peluang pasar saat ini di mana penyedia jasa layanan pencari kos itu masih relatif sedikit dan cakupan layanannya itu masih belum lengkap, di mana ada beberapa daerah yang mereka tidak menyediakan layanannya. Sehingga faktor inilah yang menyebabkan kami memilih ide Kosin Aja ini sebagai project LED kami. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang target pasar, model bisnis, dan keuangan. Nah, di sini di target pasar ini kita disuruh menghitung besaran TAM, SAM, dan SOM. Menghitung besaran pasar Kosin Aja berdasarkan TAM, SAM, dan SOM itu N-nya sekitaran 500 orang, market share 0,02% garing 2, bagi 20% mengambil 2% dari kompetitor, price harganya 450. MS-nya 500 dikali 0,02 dikali 450. Market size-nya 4.500.000. Langkah pemasaran yang kami gunakan untuk memasarkan produk kami, yang pertama kami akan membuat landing page yang menarik. Nah, apa itu landing page? Landing page ini adalah sebuah halaman web yang berisi mengenai promosi produk dan jasa yang kami tawarkan di web kami. Nah, dengan adanya landing page yang menarik, diharapkan dapat menarik minat pengunjung web kami dan juga dengan mudah mengarahkan pengunjung web kami apabila segera ingin menghubungi pemilik kos yang iklannya ada di website kami. Selanjutnya, promosi yang kami lakukan juga melalui akun sosial atau social account. Nah, seperti akun Instagram maupun akun WhatsApp bisnis. Nah, sehingga layanan kami ini dapat dikenal luas oleh masyarakat. Dan langkah pemasaran yang tak lupa kami lakukan juga, kami ingin memberikan sebuah penawaran dan diskon yang menarik bagi pemilik kos, sehingga dengan adanya diskon dan penawaran menarik ini dapat menarik minat mereka untuk tetap melakukan pemasangan iklan di website kami. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai kompetitors. Kompetitors kami sendiri ada 4 yang saya ketahui. Yang pertama mamikos.com, sewakos, infokos ID, dan carikos.com. Nah, tetapi terdapat kekurangan terhadap layanan yang mereka tawarkan di masing-masing web mereka. Ya, pertama, mereka tidak memiliki layanan antar jemput bagi pihak pencari kos, di mana tentunya hal ini sangat akan membuat pihak pencari kos yang belum mengenal wilayah tersebut merasa kesulitan untuk menemukan tempat kos ideal mereka. Sehingga kedepannya layanan antar jemput ini akan kami adakan di website kami. Selanjutnya kami juga akan bekerja sama dengan pihak laundry dan pihak catering, sehingga
konsumen kami akan dapat kemudahan dalam layanan yang kami, yaitu mereka dapat diskon jika ingin menggunakan laundry dan pihak catering dari layanan kami. Selanjutnya ke depannya kami juga ingin mengembangkan layanan sistem booking dan pembayaran online, sehingga pihak konsumen tidak perlu bertatap muka dengan pemilik kosnya langsung, dan apabila mereka tidak punya waktu, sehingga hal ini dapat mempermudah mereka. Nah, di sini model bisnis kami ialah website kos-kosan, yang dimana kami mendapatkan keuntungan melalui konsumen, serta website kos-kosan kami bekerja sama dengan pemilik kos-kosan, rumah makan, dan pihak laundry. Dari sana kami mendapatkan keuntungan dari hasil kerjasama kami tersebut. Nah, di bagian keuangan ini saya lebih saya di sini lebih menghitung bagaimana proses nanti ke depannya untuk 5 tahun ke depan kos-kosan kami itu akan seperti apa. Jadi bisa dilihat melalui tabel yang telah saya buat di PPT tersebut. Selanjutnya legal bisnis. Yang pertama itu hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual itu adalah dengan merek kami, yaitu kami akan mendaftarkan merek kami kepada Haki. Lalu yang kedua ialah hak perlindungan konsumen. Untuk data-data yang diberikan konsumen kepada kami akan menjaganya, kami akan memberikan perlindungan untuk tidak disebarluaskan. Lalu yang ketiga ialah dengan Undang-Undang ITE, transaksi elektronik. Kami akan menjamin bahwa di sini Anda tidak akan tertipu. Misalnya Anda melakukan transaksi di website kami akan menjamin bahwa kami tidak akan melakukan penipuan. Karena ini apabila kos-kosan yang Anda ingin tempati ternyata telah full, kami akan mengembalikan uang tersebut ke rekening di mana Anda cantumkan, atau seperti misalnya Anda menggunakan Dana, maka uang yang Anda transferkan melalui Dana kepada kami akan kami kembalikan melalui Dana kembali. Begitu juga dengan GoPay, OVO, dan lain-lainnya.